Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ekomel, Ekonomi Asyik bersama Bu Amel. Nah, peserta didik sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar ilmu ekonomi, yang mana ini merupakan materi atau pembahasan yang ada pada mata pelajaran ekonomi SMA kelas 10 semester 1. Nah, untuk itu, Ibu meminta kepada Ananda sekalian, silahkan video ini untuk disimak dan dicermati, karena di sela-sela video ini itu ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu ajukan kepada Ananda sekalian. Untuk itu, disimak dengan baik ya videonya. Nah, Ananda sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita tentang konsep dasar ilmu ekonomi itu adalah yang pertama, setelah menonton video interaktif ini, peserta didik dapat menjelaskan pengertian ilmu ekonomi. Yang kedua, melalui contoh relevansi yang diuraikan, peserta didik dapat mendeskripsikan ilmu ekonomi. Yang ketiga, melalui penjelasan teori yang dipaparkan, siswa dapat mengidentifikasi pembagian ilmu ekonomi. Yang keempat, melalui teori dan contoh yang dijelaskan, peserta didik dapat memahami pengertian prinsip dan motif ekonomi. Yang kelima adalah melalui tabel teori dan contoh dalam video interaktif, siswa dapat menyimpulkan konsep biaya peluang. Nah, materi pembelajaran yang akan kita bahas pada konsep dasar ilmu ekonomi itu adalah yang pertama, pengertian ilmu ekonomi. Yang kedua, motif dan prinsip ekonomi. Yang ketiga, pembagian ilmu ekonomi. Dan yang keempat, yakni konsep biaya peluang. Nah, untuk mempersingkat waktu kita, mari kita bahas satu persatu. Jangan lupa videonya disimak dan difahami ya. Nah, Ananda sekalian, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian ilmu ekonomi. Apakah Ananda sekalian sudah pernah mendengar kata ekonomi? Nah, pastinya Ananda sekalian sudah pernah mendengar kata ekonomi kan? Karena ekonomi sendiri itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mungkin Ananda sekalian belum tahu nih apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi itu sendiri. Nah, untuk itu mari dengarkan penjelasan Ibu dengan baik dan pahami ya apa yang Ibu jelaskan. Baik, ilmu ekonomi ini adalah berasal dari kata oikonomia, yaitu dari bahasa Latin, dari asal katanya oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. Nah, sehingga secara sederhana ekonomi itu dapat kita artikan sebagai aturan-aturan dalam rumah tangga, dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seiring dengan kemajuan dan perkembangan ilmu teknologi, pengertian-pengertian terkait tentang definisi ilmu ekonomi itu terus dikembangkan oleh beberapa ahli ekonomi. Nah, yang pertama itu ada menurut Adam Smith. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi itu secara sistematis mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas guna untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, yang kedua itu ada menurut Alfred Marshall. Menurut Alfred Marshall, ilmu ekonomi ini adalah ilmu atau studi yang mempelajari tentang kehidupan manusia sehari-hari. Nah, yang ketiga, itu ada menurut Paul S. Samuelson. Menurut Paul S. Samuelson, ilmu ekonomi ini adalah ilmu pilihan. Ilmu ini mempelajari bagaimana orang untuk memilih menggunakan sumber produksi yang langka atau terbatas untuk memproduksi berbagai komoditi dan menyalurkannya ke berbagai anggota masyarakat untuk segera dikonsumsi. Nah, Ananda sekalian, itulah tadi terkait definisi atau pengertian ilmu ekonomi menurut bahasa atau istilah dan menurut para ahli. Jadi Ananda sekalian sudah paham kan terkait apa itu pengertian ilmu ekonomi? Jadi jika ada yang bertanya tentang apa sih itu ilmu ekonomi? Jadi Ananda sekalian sudah tahu ya.
apa yang dimaksud dengan pengertian ilmu ekonomi itu sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pembagian ilmu ekonomi. Nah, apa-apa saja ya pembagian ilmu ekonomi itu? Jadi, ilmu ekonomi yang pertama itu ada namanya ilmu ekonomi deskriptif. Apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi deskriptif, Bu? Ilmu ekonomi deskriptif adalah cabang ilmu ekonomi yang bertugas mengumpulkan keterangan-keterangan nyata dan relevan dengan masalah ekonomi. Nah, data tersebut itu berupa angka-angka dan juga data statistik. Kemudian yang kedua, itu ada namanya teori ekonomi. Apa yang dimaksud dengan teori ekonomi? Teori ekonomi adalah cabang ekonomi yang bertugas menyusun model analisis ekonomi untuk menerangkan perilaku sistem perekonomian secara garis besar. Nah, manfaat dari teori ekonomi ini itu sangat terasa sekali bagi seseorang yang akan menetapkan suatu kebijaksanaan ekonomi atau bagi seseorang pengamat ekonomi. Sekarang kita akan membahas tentang ruang lingkup teori ekonomi tadi. Jadi, teori ekonomi itu sendiri ada pembagiannya beberapa bagian. Yang pertama itu ada namanya ekonomi makro. Nah, ekonomi makro itu adalah bagian dari teori ekonomi yang mempelajari perilaku perekonomian itu secara agregat atau secara keseluruhan. Nah, apa contohnya? Contohnya itu adalah seperti inflasi, kemudian tingkat harga, pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, produk domestik bruto atau PDB, dan juga fenomena pengangguran serta kemiskinan. Seperti yang ada di dalam video ini, Ibu tampilkan, ada contoh dari ekonomi makro itu sendiri. Contohnya itu ada rumah atau sekelompok pemukiman warga yang merupakan bagian dari contoh kemiskinan. Nah, Ananda sekalian, selanjutnya itu tentang ekonomi mikro. Nah, ekonomi mikro itu sendiri adalah bagian dari teori ekonomi yang mempelajari perilaku perekonomian secara individual. Misalnya, perilaku rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Seperti yang Ibu tampilkan dalam video ini, itu ada contoh dari ekonomi mikro. Contohnya orang yang sedang berbelanja di minimarket ataupun supermarket. Kemudian, selanjutnya kita akan membahas tentang ekonomi terapan yang juga merupakan ruang lingkup teori ekonomi. Nah, ekonomi terapan adalah cabang ilmu ekonomi yang bertugas menggunakan hasil-hasil pemikiran teori ekonomi untuk menerangkan keterangan-keterangan nyata yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif. Nah, Ananda sekalian, itulah tadi penjelasan tentang ruang lingkup ilmu ekonomi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cabang-cabang ilmu ekonomi. Nah, yang pertama itu ada namanya ilmu ekonomi moneter. Ilmu ekonomi moneter adalah ilmu ekonomi yang membahas tentang perbankan, uang, dan lembaga keuangan lainnya. Kemudian yang kedua, ilmu ekonomi publik. Ilmu ekonomi publik adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang kebijakan pemerintah dalam perekonomian. Ketiga, itu ilmu ekonomi industri. Nah, ilmu ekonomi industri adalah cabang ilmu ekonomi yang memfokuskan pembahasan pada interaksi berbagai perusahaan dalam industri. Nah, kemudian yang keempat itu ada ilmu ekonomi internasional. Ilmu ekonomi internasional ini adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang kegiatan-kegiatan perekonomian itu antar negara atau antar bangsa. Nah, itu merupakan bagian dari atau pengertian dari ilmu ekonomi internasional. Nah, yang kelima itu ilmu ekonomi regional. Ilmu ekonomi regional adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang interaksi ekonomi antar wilayah dan proses perkembangan suatu wilayah itu sendiri. Kemudian yang keenam, ilmu ekonomi sumber daya alam.
Ilmu ekonomi sumber daya alam adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas masalah dan alokasi sumber daya alam yang optimal menurut ekonomi. Yang kedelapan, yakni ilmu ekonomi syariah. Apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi syariah? Ilmu ekonomi syariah adalah cabang ilmu ekonomi yang bertujuan untuk menerapkan ekonomi syariah. Nah, Ananda sekalian, itulah tadi terkait tentang cabang-cabang ilmu ekonomi. Jadi, Ananda sudah paham kan apa-apa saja cabang-cabang ilmu ekonomi tersebut? Sekarang kita masuk pada pembahasan motif dan prinsip ekonomi. Nah, manusia sebagai makhluk ekonomi itu selalu bertindak ekonomi untuk memperoleh kebutuhan hidup yang dibatasi oleh kemampuan. Nah, manusia bertindak ekonomi itu didorong oleh motivasi-motivasi tertentu. Sebelum Ibu menjelaskan tentang pengertian ataupun definisi dari motif ekonomi, di sini Ibu menampilkan beberapa pertanyaan yang harus Ananda jawab terlebih dahulu. Yang pertama, mengapa kamu ingin memenuhi kebutuhan? Pasti Ananda sekalian mempunyai kebutuhan kan? Kemudian yang kedua, apa alasan kamu dalam memenuhi kebutuhan itu? Dan yang ketiga, apa yang menjadi alasan kamu memilih jenis barang tertentu? Kemudian yang keempat, mengapa kebutuhan kamu atau orang lain itu selalu berubah dari waktu ke waktu? Nah, silahkan Ananda jawab ya pertanyaan tersebut. Nah, jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu berikan tadi, itu tersirat makna bahwa motif ekonomi adalah dorongan untuk melakukan tindakan-tindakan ekonomi dalam rangka mencapai kemakmuran. Nah, dengan motif ekonomi, orang bisa melakukan kegiatan ekonomi, misalnya memproduksi suatu barang ataupun menjalankan sebuah perusahaan. Akan tetapi yang jelas, motif ekonomi itu mula-mulanya hanyalah dorongan untuk mensejahterakan diri sendiri dan juga keluarga. Nah, setelah hasrat diri terpenuhi, barulah muncul kehendak mensejahterakan pihak lain atau tetap ada hubungannya dengan yang termotivasi. Nah, contohnya Ananda itu ingin membuka toko. Nah, dalam membuka toko tersebut, awalnya hasrat Ananda hanya untuk mencukupi kebutuhan diri sendiri dan juga keluarga. Namun, setelah toko itu berkembang, Ananda ingin juga bisa mensejahterakan orang lain. Melalui apa? Yakni melalui membuka lowongan pekerjaan di toko tersebut. Nah, itu sudah salah satu bentuk dari contoh dari motif ekonomi itu sendiri. Kemudian kita akan membahas tentang prinsip ekonomi. Nah, apa yang dimaksud dengan prinsip ekonomi? Prinsip ekonomi ini merupakan dasar atau pedoman perilaku manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi. Nah, prinsip ekonomi ini merupakan tindakan manusia untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ekonomi yang dilakukan tiga pelaku ekonomi yang berkaitan, yaitu siapa saja pelaku ekonominya? Ada konsumen, ada produsen, dan juga ada pedagang atau distributor yang menyalurkan barang-barang. Dan mereka selalu berpedoman pada prinsip ekonomi. Nah, manusia sebagai pelaku ekonomi itu pastinya mereka selalu dihadapkan dalam pilihan. Contohnya ketika Ananda sekalian ingin pergi ke sekolah. Ketika Ananda ingin pergi ke sekolah, Ananda misalnya dihadapkan dengan dua pilihan nih. Ananda ingin naik taksi atau ingin naik bis kota. Nah, jika Ananda memilih untuk naik taksi, itu mungkin harganya akan lebih mahal. Tetapi Ananda sekalian akan duduknya atau pergi ke sekolahnya nyaman karena tidak berdesak-desakan. Kemudian, mungkin Ananda juga akan cepat sampainya dibandingkan Ananda naik bis kota. Nah, kemudian jika Ananda memilih pilihan untuk naik bis kota, bisa jadi Ananda merasa kurang nyaman karena desak-desakan, panas, dan ramai. Kemudian apa? Kemudian Ananda bisa jadi sampai ke sekolahnya itu akan telat karena bis kota ini juga transportasinya kan lama. Nah, itu merupakan dua pilihan contoh dari prinsip ekonomi. Jadi Ananda bisa memilih mana yang akan Ananda ambil. Pastinya itu sesuai dengan prinsip ekonomi yang ada dalam diri Ananda.
Nah, Ananda sekalian, itu tadi tentang pengertian terkait prinsip ekonomi dan juga contoh nyata dari prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pasti Ananda sudah paham kan terkait prinsip ekonomi dan juga contohnya itu apa? Selanjutnya kita akan membahas tentang biaya peluang atau opportunity cost. Apa yang dimaksud dengan biaya peluang atau opportunity cost? Biaya peluang atau opportunity cost itu dapat diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan atau dikorbankan dalam memperoleh sesuatu yang lain. Nah, membahas tentang biaya peluang ini sangat erat kaitannya dengan kebutuhan manusia yang sifatnya itu tidak terbatas dan juga tidak terukur. Kenapa kebutuhan manusia itu sifatnya tidak terbatas dan tidak terukur? Karena dalam menjalankan kehidupan sehari-hari pasti manusia itu memerlukan yang namanya barang-barang untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya apa yang sering terjadi kelangkaan? Contohnya seperti minyak dan juga gas LPG. Itu merupakan salah satu contoh dari barang kebutuhan manusia yang tidak terbatas, tetapi alat pemenuhannya atau barang itu sendiri seperti gas dan juga minyak itu terbatas adanya. Nah, itu contoh dari kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kemudian apa ya ciri-ciri dari biaya peluang itu sendiri? Ciri-ciri biaya peluang yang pertama itu terkait perhitungan biaya peluang tidak selalu berhubungan dengan uang. Bisa berupa waktu, kesenangan, keuntungan di masa depan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, memiliki banyak kemungkinan penggunaan. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan biaya peluang tergantung pada tujuan dan situasi individu. Kemudian yang keempat, biasanya merupakan suatu kebutuhan sekunder atau tersier. Nah, kemudian di sini Ibu memiliki contoh terkait biaya peluang. Yang pertama, bila Ayunda telah memutuskan untuk bekerja sebagai karyawan di sebuah pabrik, maka Ayunda akan kehilangan kesempatan untuk bekerja sebagai karyawan mal. Kemudian, biaya peluang di sini adalah bekerja sebagai karyawan mal, di mana ketika Ayunda ini telah memutuskan untuk bekerja sebagai karyawan pabrik, tentunya biaya peluang ataupun kesempatan bekerja sebagai karyawan mal itu akan hilang. Kemudian yang kedua, bila Adam telah memutuskan untuk membelanjakan uangnya yang terbatas untuk membeli sepatu futsal, maka Adam itu akan kehilangan kesempatan untuk membeli buku ekonomi edisi terbaru. Nah, dalam kasus ini biaya peluang di sini adalah membeli buku ekonomi terbaru. Nah, kemudian contoh selanjutnya itu ada dalam tabel berikut ini. Di mana soalnya Andi akan makan siang dan dia memiliki 3 pilihan sebagai berikut. Yang pertama, menu pilihan untuk makan siang Andi ini adalah bakso dengan harga 15.000. Kemudian yang kedua ada mie ayam seharga 12.000. Dan yang ketiga ada siomay seharga 8.000. Dan yang keempat ada sate seharga 10.000. Nah, dari contoh yang sudah Ibu berikan dalam bentuk tabel tadi, ada beberapa pertanyaan yang harus Ananda jawab, yakni jika Andi memilih untuk makan siangnya dengan menu mie ayam, maka berapakah besarnya biaya peluangnya? Silahkan Ananda jawab ya pertanyaan tersebut. Sekalian, itulah tadi materi tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Jadi, tentang konsep dasar ilmu ekonomi itu sendiri, kita sudah banyak sekali membahasnya. Yang pertama, tadi kita membahas apa? Tentang pengertian ilmu ekonomi menurut bahasa dan juga menurut ahli. Kemudian yang kedua apa? Kita tadi sudah membahas tentang pembagian ilmu ekonomi. Kemudian kita sudah membahas juga tentang ruang lingkup ekonomi dan juga cabang-cabang ilmu ekonomi. Kemudian kita juga membahas tadi tentang prinsip dan juga motif ekonomi. Kemudian yang terakhir kita membahas tentang biaya peluang. Nah, tidak terasa ternyata kita sudah berada di akhir pembahasan pembelajaran tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Sekarang Ananda Ibu berikan tugas untuk buatlah kesimpulan pada materi konsep dasar ilmu ekonomi kita pada hari ini.
Nah, demikian pembahasan kita terkait tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Sampai jumpa di pembahasan video selanjutnya. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan dan sampai bertemu di next video. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan Ibu mohon maaf dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.